Sileno yang paling gampang dari makhluk. Jadi ini toreko dunia nabi, ini toreko lagi. Sampai tak sileno toreko paling gampang park nopo. Karena kita ini sering ngutip Imam Nawawi. Paling banyak di sini ngutip Imam Sadali sama Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya ini juga berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan Allah Tuhan. Sampai gendol lah, pokoknya di sana berdamai dengan Allah Tuhan. Jadi Sayyid Abdullah Al-Haddad yang gada Rotibul Haddad yang masyhur Rotibul Haddad yang aslahallahu umural muslimin sorofahu syarrol mungkin. Kulo nu gada sanad Rotibul Haddad tidak ada. Dia gada sarai Rotibul Haddad. Jarang sekali orang punya sarai Rotibul Haddad namun teman-teman. Dan kalau di sarai itu, penyarai ini tuh anak itu. Terus nama tempat itu Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah. Kitab ini kalau sinahnya Hakam, kok wonten cerita unik, yang kondisinya mirip-mirip dengan anda ini tak wacana. Nah ini, kan ngaji bingung, ngaji kan ini ngaji santai, ngaji nopo. Ceritanya ini wonten tiyang penggaweane iku maksiat. Wis maksiat macam-macam maksiat. Tapi dene bae sering maksiat, sering zina, sering nyolong, kok nak poso-poso. Suatu saat ketemu wali sing para pangeran ditakoki, "Dong kelakuan bentuk tetep poso." Ya saya sering maksiat, tapi semua jalan menuju Allah jangan semuanya tertutup. Jadi aku menyisakan bentuk berdamai dengan Tuhan. Lha iku suatu saat walhasil wong udah wong saleh ketemu jodoh waline ning muntahan. Lho kok saiki dadi wali, baru kayak berdamai dengan Allah Tuhan. Jadi itu tidak hanya untuk pelakunya, juga kita sebagai ulama. Jangan sampai orang yang buruk malah kamu putus jalannya ilallah karena vonis-vonis Anda yang ekstrim. Itu tidak boleh. Kalau Anda melakukan itu berarti kayak ulama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masyhur begini hadis sahih ada orang membunuh 99 orang. Ketika tanya seorang pendeta apa bisa tobat? Wah itu mati ini kamu tongol kenapa? Pada ini bisa wong itu genep gini. Ketika tanya ulama yang betul-betul tahu tradisinya Allah, tahu sunnah Allah, jawabnya ulama itu ya tidak bilang diterima. Kalau ulama itu bilang diterima berarti mengatakan dosa itu tidak apa-apa. Itu yang terima. Dia jawabnya itu diplomatis. Wa ma yaqulu bainaka wa bainat taubat. Siapa yang bisa menghalangi kamu dan tobat? Tapi dia tidak bilang tobatnya di. Begitu juga wong sing tahu zina, tahu maling, tahu korupsi. Orang itu sampai darani jalannya tertutup menuju Allah. Kamu bohong, berarti kamu memutus rahmatnya Allah. Tapi kalau kamu bilang pasti diterima juga bohong. Soalnya sudah ada di dunia Allah gara-gara maksiat. Bilang saja akan tetap baik kalau dia melakukan kebaikan, yaitu tetap berdamai dengan Tuhan. Ya kalau bayangno cara paling gampang ya. Kalau ana wong dari dino bar maling bar macam-macam. Dari kuning jalan ana wong apa ditabrak mobil. Apa ditabrak mobil terus dijorokno dekne diselametno dekne. Tentu kita akan fair. Zinane ditulis dosa, nyelametno wong ditulis ganjaran. Lah karek pangeran itu delok sisi sing iki. Muga-muga delok sisi sing iki. Sisi sing gedam. Tapi yang jelas kita sebagai ulama tidak akan bilang begini, ini yang lain jadi kiai yang bucu-bucu dan serada di khawarij. Kita sebagai ulama jangan bilang gini, alal kadung elek, barno wis misalkan elekmu. Itu akan bohong, itu ulama pembohong besar. Kalau dia bilang, kau sang lakoni nulung wong, mutadum, itu namanya menutup semua jalan baik menuju Allah. Nah kita sebagai ulama yang penting jangan fatwa itu. Ya, jangan fatwa. Nah, terus ini penting kalau aturakan sanad kula mutasil ila Rasulillah ben sampean ngertos enggak boleh menutup jalan ila pada siapa saja. Ya, pada siapa saja. Tapi sampean juga jangan memberi harapan lebih, nanti akan masih ada yang sepele. Biar pokoknya jawabnya ngoten iki. Sesuai jawabannya ulama, siapa yang menghalangi kamu dengan Tuhan? Siapa yang menghalangi kamu berdamai dengan Tuhan? Wah, sudah di tahun ini kata banyak wali yang mantan pengintip wanita, Pak. Yang masyhur kok iya.
Didik nenek ku tukang ngiceng wong wedok. Lala ceblok. Riyen nang ngiceng wong wedok kudu muka pager. Saiki wong wedok akeh katuan cekal alhamdulillah ora usah muka pager. Jadi ora ono cerita wali ceblok, mergo nang ngiceng wong wedok ora usah muka pager. Roken moro Bali tau nek bagi wangi itu kan. Ora usah muka pager cukup ning pantai wis. Oke. Itu pengalaman oleh beliau kan. Jadi dhisik iku delok wong wedok dadak muka nopo? Saiki ora usah, alhamdulillah ora usah muka nopo. Terus niki kalau ada cerita kata tentang ini. Cerita kedua adalah ada seorang pemuda tukang zina. Tukang zina terus apa masuk Islam. Ini kita hadis sore. Ketika mau masuk Islam, dia bening. Habis sowan Rasulullah apa? Aku belum masuk Islam syaratnya oleh zina. Wis apa tak cangkemmu hati Islam itu anti zina. Terus sama Rasulullah ketika ngerti ada sahabat yang dihadang, ada orang yang dihadang, kata Rasulullah, itu siapa ya? Pemuda ya Rasulullah mau masuk Islam tapi bersyarat masih boleh nopo zina. Jadi kanjeng Nabi, wes ben rene. Kanjeng Nabi sahabat kok piye kanjeng Nabi ini malah dari tokoh pertimbangannya ya luwih gede. Tahu sih jagungan mbek Nabi, memang Nabi itu memang orangnya luar biasa. Ya Rasulullah ini masuk Islam tapi syaratnya kula asal zina. Jadi Nabi enak. Ya ora apa-apa tapi bayangno umpama sing dizina ibu. Umpama sing dadi korban sing dizina ibu. Ora pateni wae nek sing zinani ibu ku tak pateni. Umpama sing dizinani anak tak pateni ngene. Mong zinani. Umpama sing dizinani ibu tak pateni nek. Jadi bayangno betapa zina itu buruk sekali karena banyak pihak-pihak yang tersinggung. Aku tidak metu sumpah ya Rasulullah. Engkau memang pengajar sejarah. Saya masuk itu pecinta zina. Dan setelah keluar dari jenengan tidak ada sesuatu di mata saya dia sebelum zina. Kekannya Nabi kan bayang misalnya korban itu anak ibu Gue mungkin godol bujune wong bagi kamu enak. Jajal misalnya buju mesti godol wong abu wong. Gue bayang zina mungkin enak poligami enak kan ada anak wedok di poligami enak rapi bunga. Jadi Nabi itu melatih bagaimana rasanya jadi ya itu Rasulullah. Intinya, andai kan tadi orang itu ditutup sama sekali tidak berdamai dengan Rasulullah, maka dia tidak tahu jalan kebenaran. Tapi Nabi paham. Ya, meskipun Nabi tentu punya cara tersendiri untuk orang ini supaya anti apa? Zina. Ini juga berdamai dengan apa? Tuhan. Boleh kalau wa idza tuliyal abdu wa idza tuliyalan nalikane disetir dicoba sapa abdu kawula besar iki lan elek ya elek macam-macam elek wong nakal ya zina mateni wong nak elek kiai kadang ya di proposal mlebu ning pribadi nak elek wali yo mikir liyane apa ya wis elek kelas-kelasan nggih sesuai tingkat masing-masing wal maksiati lan dicoba maksiat. Kalau yang bagi mengkoratai dalam gede wong ku ayu dibiro ento berpaling sapa wong adilai sange Allah. Wa anti lil khairi lan ojo sampai berpaling saking nglakoni kaapian wa taat lan taat bil kulliyati kelawan utang. Kowe nak dicoba duwe watak elek. Sare kangkem elek. Penggaweane ngrasani wong. Pokoke urip ku ditepir watak elek. Iku ojo sampai terus kowe mengo sangka Allah lan mengo sangka nglakoni kebaikan. Usahakan tetap ada breaknya. Mergo sekali kue menutup semua pintu kebaikan, palayak kau mengkorajek kari benau antarane wong wa benorobi antarane pangerane wong apa toriko apa dalan ilal musolahati maring damai. Merujuk lan balik lagi maring Allah. Mau misalnya ke Berdino bermaksiat sono wong apa ditabrak mau nulung, berarti kue ra duwe alasan berdamai dengan Tuhan. Tapi nak kue nulung kan pangeran dia alasan. Beliau nabi saya tolong iki. Jangan-jangan itu yang dinilai itu Tuhan. Wal yaktabir lan becik ini dawe Habib dan bin Semit tapi beliau hanya menghikayahkan dawe Abdullah Al-Hasan. Yang penting sing dawe iki wong sing ra tau maksiat itu kan ber ra tau maksiat tapi ngekeki harapan wong sing ngomong sampean wong ora ngandel padha. Mulane sing ngomong iku wong bener, Pak. Sing ngomong ora bener. Wal yaktabir lan becik iktibar sapa wong. Gawe pelajaran sapa wong. Bikis sotil isi. Kelawan ceritane maling. Allah di rupane maling karena kan ana apa maling ya tau begal to maling atau rikon dalan. Gaweane begal. Ikhlas gak begal rugen to apa begal rugen. Wa dikolan
Jadi Ruhin kok ceritanya Nasruddin kok ono maling bareng wetu omahe dene delik ning jero lemari. Bareng maling wis metu dene metu. Ndak kok bojone lho ono maling kok malah jadi aku isin ora dicolong. Masing es luwi perkara ora dicolong. Pak omahe gombal sarong. Akhirnya waktu kita mlebu lemari tak bojone ono maling kok malah. Jadi aku bisa bermaksudnya perkara itu tahu ya orang cerita orang sufi ini kacau terlalu bener cerita ini orang bener kacau tapi orang sufi itu tinggi nerjemahno tertanya pangeran jadi pangeran itu gawe nure ning para wong nopo sufi kalau termasuk pengaruh sufi tapi kadang yang sepi mulane bingung kalau nemu ini setengah apal kadang sufi jadi nak fatwa pergi kembali ke belakang itu sufi kok mana fatwa nopo? Oke, tapi nak orang fatwa kok ngomong pergi kok ngawur. Ya akhirnya separuh ini dia. Enggak jujur, orang antar tak manggil sejauh betul. Kayak kemarin barusan khataman Minhajul Talibin karangannya Imam Nawawi. Dan kemarin 1 minggu saya ngatamkan Sulam Taufik. Jadi akad Sulam Taufik kalau wadah seminggu hatam kalian santai-santai. Akad Minhajul Talibin ini kadang 2 bulan. Kalau di Sarang ya masih ngajar mahali, masih ngajar santri-santri mahali. Mahali itu 4 juz. Ya saya punya kepentingan pakai itu banyak karena kulo nu sering konco di mursyid ini rumah tenang. Mursyid, konco kulo tidak ada mursyid kan kata. Kulo kanda. Ono wong wiridan la ilaha illallah ing 1000 cek ing 100. Nganggo cara tertentu dari gede ngiri kudu pas dan sembuh tak uni-unimu tak cara-caramu. Ya mursyid sing kula omong. Piye wae kenyamanan Anda mimpin toreko itu satu karena masyarakat punya tradisi begitu. Masyarakat punya tradisi. Dia tanya kok bisa tuh? Dia bisa. Kowe iso bayangno misale umat rabi wong bojone wong diijaz. Ora ono gunane wiridan. Artinya kita wiridan mbek wong sewu nyaman dengan aturan toreko tertentu. Karena apa? Umat kita ra ono sing rabeni wong sing fil iddah. Umat kita ra ono sing rabi mbek bulike utawa rabi mbek ponakane, utawa di bojo songo. Paham ya? Utawa di babon patangku lho. Pinten? Padha ro tuh. Patune kok pengen. Nggak artinya gini, semua toreko, semua wiridan itu nyaman. Mergo diam-diam mursyid itu ngerti tradisi yang ikut toreko itu sudah benar secara fikih. Lah benar secara fikih butuh dikawal kiai fikih. Misalnya nak kawin mbek bojone wong nek dipegat ngenteni kidae entek. Ora oleh ngumpul dhuwit ponakan, ora oleh kawin di atas 4 dan sebagainya. Sing dadi wali ku bapak mati mbah, bapak mbah mati dulur kan kandung dan sebagainya. Musibah sering ngakon nggih. Tangan-tangan kula ge curah, suwanane ning kula biasane nang kiye pikir atau suwana, sing suwana nak kiye mursyid. Jadi sebetulnya wong nyaman wiridan juga karena umatnya nak sholat bener, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, ruku'e bener, tumahninae bener, wudhu'e bener. Semua perangkat kenyamanan thariqah itu ternyata semuanya berpijak pada tradisi fikih yang sudah matang. Umpama orang, ayo misalnya wiridan dan waktu misalnya, tapi sholatnya gaya bebas. Wudhu'e ra bener, ruku'e ra bener. Tentu kau yakin udah ditombok Allah. Ada yang ngaku. Kalau ada Gusti si koro bulak balik, alamatnya wali jinan di bangkulo cangkem, karuan, barang karuan diomong lah. Aku ngetok jalan pengiran iso, nampak ngetok aku iso, tak malah ancam udah. Ini kalau balik ini malah, terus kulo suwun kita ini harus fair. Kita tidak bisa meninggalkan begitu. Makanya sampai sekarang meskipun saya sudah banyak baca tafsir, banyak hadis, saya itu nggak pernah baca begitu. Kadang Islam Taufik, kadang kita videonya begini, Minhajul Talibin ini kita videonya begini. Jadi tidak ada kita berbuat kayak takrib, kayak mungkin yang dulu-dulunya tidak mengikuti kitab Minhajul Talibin. Sekarang hanya Imam Nawawi. Minhajul Talibin dulu itu memukhtasar kitab Muharrar, sekarang hanya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i dulu memukhtasar Al-Wajid, sekarang hanya Imam Ghazali. Imam Ghazali memukhtasar kitab gurunya, Imam Haram, yang Hidayatul Matlab.
Imam Haromen memukhtasar gurunya sampai terakhir Mukhtasarul Muzani. Itu Mukhtasarul Muzani. Itu muridnya Imam Syafi'i. Ya sudah, kalau Imam Syafi'i sudah Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik muridnya Imam Zuhri muridnya Imam Nafi' muridnya Abdul bin Umar menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kudu syukur guru. Bukan sekedar kula ngalim mboten, memang saya punya sanad musalsal. Kalau sanad musalsal Quran iki gak karena bapak saya memang orang Quran. Sanad guru iki gak ada Mbah Mun juga ngajarkan ilmu dan sanad. Terus kula apal sanad kula kan Rasulullah apa sing model-model sampai model tarikh. Model ya. Kayak kowe roken de kalian nak, pokoknya ada kesukaan jadi gampang banget. Cuma aku ngakoni to ora iku kok kan karek terserah kula to. Nah, ati kula tak akoni kan ora ya ora kok repot. Nah ini penting ya. Terus wal yak abislan detik iktibar sapa wong. Bikis sotilis diklan ceritane maling alladzi kana kautore tukang begal wae sikut jimat tukang mateni. Wayan habu amalan muslimin tukang garong dunyane wong Islam. Para alu bagi solihin ya paru dalika tingkal muharramat. Wong sebagian wong soleh delok kelakuan penghuni. Wa ma'adalika soibun, tapi mek ngono ana wae poso ngene apa? Poso. Pakola moko dawuh sapa batu solihin karo maring wong. Ya hada taf'alu ma taf'al wa tasum. Kelakuan bujat mun ada poso barang. Kelakuan bujat mun ada poso barang. Pakola moko ucap sapa na'am yo, aku tetep poso. Ada ngembarno ingsun, memberi ingsun disuki maring perdamaian mau diani panggonan. Aku tetep poso. Biar ada ruang untuk berdamai dengan Tuhan. Lucu. Ada disuki mau dikata. Kalau aku aneh maling, mata ini tukang garong. Tapi wae poso tetep poso. Dari wong soleh. Kalau aku aneh ngono tetep poso. Saya alasan ben aku di alasan berdamai dengan Tuhan. Wala apa ulan orang itu sapa ingsun aturu kok ing ora dalan kulahat kabehane surup beni antara ingsun babe narobi antara pengiran ingsun. Wah, aku ora ngamal apik blas berarti terputus semua jalur menuju Tuhan. Malah aku cek poso ngiling-ngiling anak jalurku iki ono. Lucu to jalurku cek. Kala dawuh sapa bantu solih. Para itu mengko ningali ingsun dhewe wong badhe mudatin sausi gigi tempo. Bahwa hal itu wong yatuku tawaf wong bil Ka'bah ana ing Ka'bah. Bapak tabalan teman-teman tobat sapa wong. Kalau tak delok saiki kok wis tawaf, tak takok gak maling, mboten. Gak bisa mun mboten. Terus pakola mongko dawuh sapa tukang maling mau mantan maling sinaro itu inna dalika sawma tak temen kono poso iku auko aiku numibakno poso asul tak ing perdamaian beni antarané ingsun wa benaro bil antarané pangeran. Ternyata pengiran regani pasar. Mulane aku diparingi tobat, mergo iki di jalur dah. Ya, mane sing ngaji mriki kula ngaji semangat niku. Amarga sampean tau delok konser blodor, tau delok ning internet wong blodor. Anggap bae ngaji be aku nggo jalan napa? Jalan. Jadi aku ya korbane jenengan napa. Kula yakin di antara sing ngaji niate nek menawa untuk barokah ngaji dosaku dilep. Jadi saya ini korban sejati, paham napa? Tapi saya sebagai ulama itu mengesahkan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa teman punya perasaan itu supaya ada jalur berhubung sing ngendikane Habib Zaid, sing ngendikan Habib Abdul Al-Haddad, sing ngendikan wong saleh saya percaya. Saya percaya sing ngendikan wong saleh, iki sing ngendikan wong apa? Nah, sing ngendikan sampean kan mikir. Waduh dia banyak napa? Kalau sing hamil saiki kan dulu sitok masalah bayar. Kiai nang kon wong yo bayar ora apa. Tapi kalau itu sering lah, usul kiai. Minggu Jumatan bayar 10.000 enggak punya. Maksudnya itu. Ya nanti konser Dewi Persik kan bayar. Delok konser Justin Bieber ya nopo bayar. Delok bal-balan. Selalu orang-orang soleh kita, orang-orang mukmin yang soleh. Aku bayang orang sing soleh lah. Itu sering rido bayar ninggone barang-barang sing gak bener. Boleh sila tek, nak Jumatan itu bayar. Walaku kira-kira ora ono sing isi ku wis ora Jumatan nyalano kiai ini Jumatan kok bayar itu pasal lobo. Tapi sebetulnya saya punya kepentingan biar orang punya tradisi berdamai dengan Tuhan. Enak Gusti, kula mbek maksiat nggih gelem bayar, tapi kula imbangi betoan nggih gelem. Terus kula niku kepengin nggih iling-ilingan mawon. Kalau cek eling bapak nu dia pindah, agar teng masjid gua gede teng Thailand, mesti bayar.
Ya saya urung ya. Nganti tadi kalau tiru, kalau lebih juga di bapak kayak kata pulau nak bayar, dia bapak melarat. Bapak ini juga gitu sebuah. Terus roda juga pulau, ada nasi latihan nyai, roda juga. Ada alasan ini bapak mau paling buat dengan anak honor rombongan wali songo, mampir masjid mau punya. Baru itu berangkat. Padahal yo kiai, umat biaro. Nah kalau gede kan apa? Ketika mereka yang terminal bayar itu gak jangan. Kan gak fairnya yang terminal bayar gak jangan. Yang alun-alun bayar gak jangan. Tapi pas masjid bayar kok jangan. Saya itu pergi dari bapak, saya itu. Bila apa mampir masjid muyok tok, tapi kok yo bayar. Misalnya dia mikir ada terminal bayar, saya anggap aja masjid bayar. Saya pun sudah uang kan. Sudah kan, pengurus takmir juga agak bingung kan. Nah rombongan bis keluar, sudah pun keluar, satu tolong pulang kan. Laga adilnya adalah kenapa setiap di terminal bayar itu dia ada itu berapa? Penting itu. Lu nak karuan ada ini terminal juga bayar, foto-foto milik negara, milik umum, terminal negara. Nah bapak itu yang diinginkan beliau adalah selalu wong soleh itu anggap tidak soleh, ping soleh ke soleh gak siap. Ya kecuali mandek kabeh sholat guru ora yo siap yo berangkat. Ana kula suwun iki dilatih, ora kudu wajib nang masjid dengan dilatih. Sing rumangsa tau delok konser bayar 1.000, saya delok konser Jumatan nggih. Sing rumangsa tau bayar konser musik 1.000, sekali-kali konser kiai bayar berapa? Sekali-kali ini kan kula ora kudu terus. Ora kudu mbok kena kula, kena urusan terus wae sapa lah sing pantes digawe. Apa yo dua tarik ben. Yang penting gue iling-ilingan supaya bisa berdamai dengan kebenaran. Jika barang batil Anda berani bayar, berarti ini barang hak wani. Karena tradisi ini yang dipakai Quran mengkritik para sahabat. Global ini maling. Karena tradisi ini yang dipakai Quran mengkritik para sahabat. Quran mengkritik sahabat sama Quran. Yaitu ketika perang Uhud, itu para sahabat berluka. Ada yang tangannya buntung, ada yang kena panah sampai 30, 40, mabena turbatin, warung patin. Ketika mereka ngeluh, ya Rasulullah gara-gara derek jenengan doa awak kula babak belur kena panah, kena pedang macam-macam. Tapi oleh Allah gak dimaklumi. Malah dikritik intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah malah ya. Jika kamu sakit karena perang, wong kafir ya sakit karena perang. Wong kang seputung kowe tok, wong kafir seputung enggak akeh. Wong kamu sing kena panah kowe tok, wong kafir sing kena panah yo. Lho iku wani demi kekafiran, kowe demi iman kok gak. Ora sahabat izin. Saya ingat misalnya jadi kiai gak kesuruh, risikonya juga tinggi. Gaji ratap. Paham? Ya Mas yo, wong sing latihan dadi preman gajine yo orang tetap ngawur padha. Lho ya, yang menjadikan saya nyaman jadi kiai kok. Sekarang yang gaji gak tetap tidak hanya kiai, yo preman-preman sing amatir gajinya tetap tau. Tidak, tetap wani gaji preman. Wong dadi kiai musuhnya ke daerah pas. Itu antar preman, antar badan narkoba taruhannya juga ditembak antar pesaing bandar. Wani, napa? Nanti kalau nak tahajud itu kadang ya niat saingan mau, kalau juga. Tapi kadang kenapa kita tahajud? Ya perkara ini nanti sederhana, Gusti. Maling titik udah tengah papat aksi. Dia itu orang bedikanya. Dia orang bedina kok. Dia orang bedikanya. Masuk pulau wong soleh tadi kok bedina kok. Kayak bener. Orang bediknya teman dengan saingan maling itu. Jadi memang Allah itu punya tradisi kebenaran dibandingkan kebatilan. Lalu itu mau ayat iyam sasum korpun faktor demas dalko makorohum. Jika kamu kena luka karena perang, orang kafir juga kena. Kalau jadi ibu isen, kadang mulai papat turu kabeh. Kadang foto, wong sing latihan jadi artis yo isen. Audisi macam-macam, kadang tetap kalah, yo dicemooh. Sama dalam semua dunia itu. Kalau jadi kira gaji tetap santai, preman gaji kira tetap juga ada istiqomah gaji nopo preman. Tak warai. Jadi itu tradisinya Quran mengkritik orang-orang baik dibandingno wong-wong nakal. Ayatnya ya wau intaku nu tak lamun. Intaku nu namung-namung sira kabeh tak lamun nang ngrasa lara sira kabeh. Mergo perang. Wa innahu mongko tak wong kafir ya lamun nang ngrasa lara sapa wong. Toh kowe watar juna kowe rojak kabeh. Kowe arep-arep pangeran malah yar di
mana orang kafir tidak Anu kalau nak ngandani bojo kula sering ngomong. Jadi bojone kiai bener. Maca ra oleh, belanja ra oleh. Kabeh sing bangsa kabeh wis kok haram. Tak omong. Padha dadi wong nakal yo repot. Dadi wong nakal malah repot. Padha sing dudu wong elek tuwek ra tau wadus iki bar ngombe. Kudu gelem nglayani ngeloni dene. Loro dadi wong nakal. Misalnya kita jadi lonte, kayak apa laranya? Kadang melayani wong elek, atau wadus, berminum. Tetap enak jadi wong soleh. Mana kalau suwon tengah ngaji itu memiliki terbiasakan delok kemaksiatan itu tidak nyaman. Piye gitu. Misalnya wong wedok melayani wong sing rambut seneng, atau wadus gitu. Saya enak melayani rohen, soleh atuh. Sudah merenti deh sikil kok. Lha kok ada iki cerita, maksudnya bersamaan ora delok enak dadi wong nakal apa-apa oleh. Jare sapa? Untuk jadi orang soleh butuh pengorbanan. Padha wong sing kepengin dino butuh pengorbanan. Kudu duit, kudu bayar, kudu ini. Sama-sama butuh. Mari kita kanca bareng ajar sing kita ngene. Apa dino barang bayar enak nang omah gratis. Dari kata itu, dari sapa gratis. Iku ora dibagi kamu. Maksudnya bulanannya kan tetap bayar. Jadi dia waktu ada bujurnya. Bener-bener sing. Akhirnya orang yang ngocok itu yang lebih cerdas. Nggak dari bujurnya. Dek aku rambayar kelah aku. Guling-gilingan. Kok lonte belum ngayari tak dibayari. Tapi guling-gilingan orang solika. Kalau tak dibayari aku juga. Kasut. Jadi biar orang beda. Biar orang apa? Wah, yuk kasus aku itu keparang. Buatan intinya ini kalau ngaji, mau kitab tak menekan jelek, tak wacana sing untungno sampean. Iya ya apa lho Pak? Ya. Dijogeman semua jalan ilawah itu ditutup. Ya jangan sampai perdamaian di Allah napa ditutup. Mulane sama nanti tonggo penggaweane judi kok poso, muga-muga poso itu menjadi jalan perdamaian. Mane ada di para kiai-kiai alim nak ambek wong dolim merawati gedeng teman-teman. Piro-piro jadi kiai, ya si orang api. Itu diharapkan menjadi jalan berdamai. Dan jangan tutup semua jalan ilau. Lo maling ini ngomong ngono. Kenapa ke poso? Saya tidak akan memutus semua jalur ilau. Ini cerita sambil tiang-tiang soleh. Tentu cerita ini jujur karena rahmat Allah tidak akan terputus. Tapi kalau gua omongnya sampeyan, jadi sampean ra oleh dari mulai fatwa ora apa-apa masih ada penting ono ape ra oleh. Mergo mesti pikiranmu ngeres. Wis sing ngomong ulama tok wae paham gitu ora usah melok apa. Cuma nek wis kadung lah tetep damai wae mek pengiran paham ya. Damene terusno konflik hilang. Nane dari Abdul Al-Haddad nah ono wong kok seneng maksiat berarti dia nantang sing didului. Nah ono wong seneng taat berarti dia ngajak damai ya ngene. Tapi masalahnya kan seneng taat ya seneng maksiat. Ya pokoknya cuma maksiat terus ben ora jalan apa? Ono jalan apa? Jalan. Ada uninggal ingsun lisul maring panggonan perdamaian mau dian ing tempat. Wala akta ulan orang mutus ingsun aturu kok ing robo dalam kullah kabehane turuk beni antarane ingsun wa bin arabi lan antarane pengiran ini pegangan saya jadi kiai juga pegangan jenengan pegangan sedanten nak kowe ditangga to duwe anak utawa duwe ponakan sing ijek maksiat aja sampe nak dekne sedang taat mbok omongi ra ono gunane taat wong kowe biasa maksiat tetep kita berharap lewat taat iki dekne membuka jalan damai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada cerita kata tentang wau kan tentang wong mateni. Niku wonten cerita malih tiang sing nyisir Fir'aun, Saharatul Fir'aun, tukang sisir Fir'aun. Niku rak nantang Nabi Musa. Elek-eleke wong rak nantang napa? Nabi. Dan dekne orderan. Sampai mereka bilang qalu a innalana la ajron in kunna nahnul khalifin. Aku nak menang kudu dinapa? Diomahi. Meskipun mereka orang-orang orderan, dia ingin dapat upah banyak kalau bisa ngalahkan Nabi sinten Musa. Tapi ketika berhadapan-hadapan dengan Nabi Musa itu roh aurane Nabi Musa
Orang ini tidak orang bodoh. Raine Fir'aun, rai pendusta, anak raine Nabi Musa itu rai orang bener. Ya, rai orang apa? Terus dia respect, apa? Respect. Ketika dia respect, dia hilang. Qalu ya Musa, imma antum kia wa imma an nahnul mulki. Jangan riyen nopo kulo, derek mawon tukang sihir kok sopan. Tukang sihir kok. Ora ono pakai piye. Jadi dene qalu ya Musa, imma antum kia. Ana kalane jenengan sing ngawiti wa imma an nahnul monggo jenengan riyen nopo kulo derek mawon. Ora ono pakai kulo. Lha iku baru kaya sopan Allah langsung ngeki hidayah. Baru kaya sopo? Sopan. Jadi kena malek kok ame ki nyuwun. Berkoyo ono maling dan nyolong 1 juta, itu mau dijebol 500.000 enggak ada cerita ngoten. Jadi maling berperadaban sakit Anda jelas. Doakan lho cerita sobat, dijebol itu tidak ibarat tak ugalan. Berkoyo nanti dijebol kabeh. Tak adem lo ya tau ngaji coba itu. Jadi kula nak maca Quran malah nggih ngaji Quran uga ulama ben. Jadi nak ulama itu ngerti kenapa diparingi tobat itu baru kae muni imma antulqiyah wa imma annakuna nahnul mulki. Kula sing monggo yen jenengan sing awiji napa kula riyen. Lah Nabi Musa berhubung roh tukang sihir ku sopan Nabi Musa sopan pisan ngene Nabi. Pola balaku dengan riyen mawon. Aku iso bayang no tersibuk apa sih? Umur tunjukkan didelok wong akeh. Dibule mangga-mangganan mesti juga solo. Wah ada dong. Kok ono cerita ngono. Ya gak kuat ora ono pengorder di depan umum. Wong perjanjiane wae ning tempat sing ning tengah-tengah sing wektu duha mergo ben didelok wong akeh kala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyusharon nasu duha. Di perjanjiane kudu di depan umum cara saiki ning alun-alun di waktu yang ditonton orang bareng pas pertunjukan dimulai model Ngayuk Jakarta model Solo. Wah. Jadi bareng Sahara do roh niku langsung roh Nabi Musa langsung. Monggo jenengan riyen kula dherek. Terus aku tidak monggo jenengan bawah. Yo malaikat rahmat bingung akhirnya yo diparingi napa? Hidayah. Jadi malaikat rahmat itu selalu menang karena Allah mendikan inna rahmati sababat ghadab. Di riwayatin ghalabat ghadab. Rahmat Allah selalu menang. Ini kalau terus cerita sing tiyang mateni wong satu. Bareng dekne wis diparingi tobat kata ulama tadi, makanya saya tadi kan memberi mukadimah, jangan pernah meninggalkan fikih. Karena nanti ulama yang bilang boleh tobat itu tetap fatwanya pakai fikih. Kamu di daerah preman, di daerah orang nakal, tobat kamu harus bukan meninggalkan kampung yang mana. Kamu harus ke kampung yang santai. Artinya tetap ada toreko fikihnya. Ya ada toreko apa? Fikihnya. Ora kok sementing mau wiridan tak mene nak gedeg ngene ka ora-ora iki kaya ngono. Wah, maksudnya dari murid terus tersinggung ini kan fatwa ilmiah biasa, betul tak tersinggung. Dia disuruh mirip. Barang disuruh mirip pas tengah-tengah, misalnya jarak tertuju itu misalnya 100 kilo, baru 50 kilo itu mate ini. Kata malaikat azab, ini kelakuannya buruk. Jadi catatannya buruk, ini bagian saya. Tak ancam gue wong ini, jatah gue. Dari malaikat rahmat tidak bisa, bagaimanapun dia itu ingin meninggalkan keburukan. Jadi ini jatah saya. Jadi dari malaikat rahmat yang dihitung bagaimanapun dia niat meninggalkan keburukan. Dari malaikat azab orang buat kelakuannya elek. Mana kalau sering buat malaikat, jadi malaikat yang buatan papan atas ini sering bingung kan. Akhirnya Allah ngutus malaikat Jibril, putuskan 2 orang itu. Malaikat kok bingung kan rapantes. Malah ketuanya malaikat kon mutus nggih. Ketuane malaikat ngomong apa? Jibril rasional yo isu bero itu tukaran ukur tenan. Jadi malaikat yo rasional, jadi malaikat Jibril isu beno mayu ukur wae. Bareng diukur kan mau kan 50 kilo, 50 kilo misalnya. Ternyata 50 kilo plus 0, sekian, ada sak jengkal. Pakai sak jengkal luwih sithik. Jadi cara pemilu 50 plus 1. Mau kasih sak jengkal, jadi 50 kilo plus sak jengkal. Loh, wis lebu daerahku dari malaikat rahmat. Lucu tuh, loh, wis lebu apa? Daerahku. Pemene kalau kue kasil ngaji dok kayak ini. Wah, mesti menang. Tapi macam dia kasil delok warak lah.
Pas konser yo tok ngarep tenan. Tak bentuk tubuhe eling ya padha wingi ya perkara. Padha kasir parek iki kan malaikat yo bingung ngadepi kuwi kan bingung padha. Konser yo delok kok ngarep nganti yo kok. Harus. Tapi masalahnya nak takoki pengira. Kowe nak konser wani bayar nak ngaji ora? Loro. Itu paling loro. Tetep loro. Itu mana loro ya? Tetep loro. Loro tetep loro. Ah, itu loro. Itu tetep loro. Loro. Lah itu tetep loro. Takokane pengiran nganti ngono tetep loro. Meriang. Boten niku tenan. Boten utange ke ibu lho. Wong tuane jenengan, anake jenengan terutama ke ibu. Ibu urutane sedekah ibu terus anak. Ya anak eling ibu bojo bareng iki sing kepokno rene apa-apa. Jelas bojo boten keluarga eling-eling. Bojo boten apa? Karuan nak jenenge keluarga iku haram digawe. Nanti oleh digawe mergo ajnabi. Nabi anak diterjemah wong liya. Ngono ora ngono terus bingung. Ane kula ngaji teng budi-budi syaratnya ana ibu. Wae kula fatwa kula disalah pahami. Lho kuat apa bar kula iku teng Bojonegoro teng Jatiroto kuat ora tuan kula kok bojo kula iki. Silene napa ning Gusta ora gelem ngaji wedok. Oh, fatwa kok nang wedok. Sajane kula mboten ngrugekno memang kalau bojo mboten keluarga eling-eling bojo mboten keluarga. Mulane nyekel bojo iku batal. Mergo sing ora batal nak mahram iku ibu, ponakan, bulik, budhe. Angger sing ora batal mbok cekel berarti haram dikawin. Lah nek kowe nyekel bojo iku gak batal berarti bojo bakal keluar. Berarti kowe jima keluarga elek ora jima. Paham? Lah nek Imam Syafi'i fatwa nyekel bojo batal mergo bojo niku aslinya dia. Nah, jenenge anak diterjemah wong itu. Tapi tradisi kita kan butuh darah nunggu kan gak. Itu biasa ngajak anak pulau. Anak pulau tak nih tiga. Asing pun tak mikir kali. Nggak usah tajak. Ngerti tajak ibu ya malah. Urusan bapak sama anak ya sudah malah. Ya pulau biasa terang urusan anak. Ya pertama awal-awal saya berkeluarga sempat tersinggung. Karena tak terlalu duduk perkara ini seneng. Jadi, iya, tangan-tangan ya bener dia jangan ikutan ini. Bahkan saya sering punya wasiat sama anak saya meskipun masih kecil, yang istri saya tidak tahu. Aku ditiru mesti sensitif. Ya, aku pemilih orang tidak orang bukan. Ini banyak orang pemilih. Aku bahasa Arab itu, aku asna dia. Bukti ini oleh dikawin. Nak keluarga itu haram dikawin. Orang paham ya? Mulanya ketika Nabi ngajak tukaran ambek ahli kitab. Oke, Nabi ngajak tukaran ambek ahli kitab. Ngajak adu pasuk. Adu apa? Jadi ahli kitab itu ya religius. Gini saja mas. Debat rasional gue orang arah menang. Wajan kayak gue cerdas. Saya adu pasuk gue. Fakul ta'ala nadu abna ana wa abna aku. Wanita ana, wanita aku. Wa anfusana, wa anfusana. Sumana bisa mubalah. Pana Allah anatawahi alal. Jadi, saya mas, adu patut wae. Lah adu patut paling ekstrim naik keluarga dijajah. Keluarga apa? Dijajah. Ternyata dipanggil Nabi itu Hasan Husain, Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidah Maimunah mau ikut, jangan ikut. Ya, wajar perkara aku yakin sama parah. Ya, jabatan ini kita cerita ada ini. Dalam cerita itu istrinya Nabi jajak benda. Tidak kan? Yang diajak itu Hasan, Husain, Fatimah bersama di sini. Padahal bukan busana. Tapi nak kue tukaran kan malah bujuk, musa awak. Ya nak monggo ada dari sampean ngono gue monggo. Kalau itu bagian dari harmonisasi sampean dengan istri gue monggo. Cuma Anda tetap yakin nak bujuk itu orang lain. Bukti ini orang dikeloni. Nah kue mau keluarga berarti kue ngeloni. Dia izin ngeloni keluarga nih kan malah terus. Keluarga Jawa. Jembo, artinya keluarga itu. Nah keluarga Jawa kan kakak kan suami istri. Anak malah pertua adik itu. Padahal omah wae mertuane. Malah dosa meneh iku. Kakak itu kriminal tenan. Sing di omah malah ra mlebu. Anak istri dilebokno mbake sing di omah.
Aduh, tok hukum negara itu artinya kadang ya kasih di rumah kok gak. Mertua wis kuno, sapa? Wis meh mati wis dadi gak dihitung. Iki sing duwe. Paham ya, terus kula suwun nak jenengan dadi kiai, cek ana wong begeduta kaya apa. Atas nama jembari rahmati Allah, nah ana kebaikan yang dia lakukan, anggap baik itu ada peluang supaya tidak menutup semua jalur ilah. Karena ini cirine kenapa para kiai alim kok ora antipati dek tonggo sing sedang maksiat. Kok kadang sing sedang maksiat sebentuk sing sedang doa suatu saat kadang yo suul. Ini gen hati-hati mau. Mana kalau jadi ulama PD karena itu ulama lah yang punya kesaksian fair. Kadang yang tentang kok jenengan jadi ulama kok PD kan kadang orang suul khotimah. Lho aku itu ulama, aku ada kepentingan suul khotimah cangkemmu. Justru anak gue malah suul khotimah. Maksudnya gitu. Lah aku itu lama, pokoknya mau nyeksa ini nak menuso aku doa, sebenarnya aku pede. Misalnya Bal'am itu lama, wis iso miber, dia ismul azam, akhirnya suul khotimah. Umar itu preman, akhirnya husnul khotimah. Kali Jogo bajingan, akhirnya jadi wali. Lu lama mau nyeksa ini kejadiannya pengira. Justru itu aku pede, mergo nyeksa ini kedikjayaannya Allah ora iso diatur kesalahan, ora iso diatur kemaksiatan. Maksud kula kan kiai lah kan di potensi suul khotimah, kemudian jadi kiai ada. Nah hati-hati malah suul khotimah. Mergo rapati syukur ambek kedijayaan. Nah aku seneng lah. Salah aku dikabari malaikat Jibril, hak kok sampeyan mlebu neraka. Tetep nyembah pangeran, apa hubungannya karo mlebu neraka mbek nyembah pangeran? Nyembah pangeran ku wajib. Wong neraka yo ora penting, neraka yo makhluk, swarga yo napa? Ya swasta ngene iki. Omong malah iki swasta. Ngaji ra akeh kakan perasaan. Akhirnya dia mikir, iya, aku swarga dhewe ku makhluk. Ora iso nyembah pangeran di swarga di neraka. Wong swarga neraka ya napa? Apa nak pangeran gak swarga neraka terus ora nyembah. Nyembah lho wis to, Pres. Lah dari dinali bareng ono kiai mubalek ulama arang-arang. Ono mubalek pidato, wamen nyipati neraka panas ngene-ngene, swarga ku enake ngene-ngene. Wis cerwi to. Warane wis jenenge. Ya kok pinta, tukang cerita mandek. Menyipati makhluk, kapan menyipati pangeran? Kosong tadi kok mandek deh. Kapan menyipati makhluk? Wong kok iso nyipati pangeran, menyipati nopo? Makhluk. Terus dinari tawarai jaran kita itu bener. Ayo pangeran sipati. Subuhum qudusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Makhluk bekas banget men sifati. Sifati ku pangeran. Lah kula makome ngene. Wakil iki harus masuk kuat tapi pasti macam bamu itu iwak. Jadi kalau makanya di Quran itu sebetulnya sifat neraka itu jarang sekali. Neraka itu disebut Quran itu jarang sekali. Misalnya di surat Baqarah ada misalnya fatfatun narolati wa kuduran nasi tidak wajib dari ini itu hanya berapa? Coba kalau nyipati Allah. Misalnya surat Hasyr saja atau surat Musabbah. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Kadang subhanallahi ma fis samawati wa ma. Asing surat Hadid kan tambah wa ma fil ardi. Mulai surat Hadid ya. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Misalnya mulai surat Hasyr Tawbun surat Jumat. Misalnya surat Jumat redaksinya Bismillah ma fis samawati wa ma fil ardi malikul qudusil azizul hakim. Huwal ladzi masih sifatnya lagi. Itu berapa sifat? Akhir surat Hasyr misalnya wa la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadati warrahmanur Rahim wa la ilaha illahu wal malikul qudus salamun minal muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma syirikun wa huwa al-khaliqul baril musawwir lahu asmaul husna. Wajib mati di sini. Ayo kita ngaji akan digo anipati Allah bagi pati makhluk. Mati di sini. Mantap tutup aja. Mulane kula makan kula itu ini atak jitu anwasi makhluk misbah. Ini satu makhluk orang besar. Cara kayak kue. Kan paling bener mungkin luar biasa mungkin. Mungkin tenang ribet. Mau karena akhirnya ketantang ya mungkin. Mungkin itu luar biasa. Akhirnya orang mati ya diwanek. Diwanek. Malaikat teko mungkar nakir ning kowe. Wala istijaba wala yudiba ojo kaget ojo gentar ku makhluk koyo kowe. Kayak mungkin itu luar biasa. Umpama tenan dek kok ben ngono hebat. Tapi aku gak yakin, dia wani karo gak yakin. Tapi nama itu tahu kan? Wala yudiba kawala istijaba. Ojo kaget ojo gentar ku makhluk koyo.
Aku yakin mungkin nakir lalu ngancam be mutin-mutin. Beda enak ngomong. Mutin toko kula niku riyen murid bapak. Ngajine mbek bapak tani pun sepuh. Berkoso sering tuan kula. Mesti tak ajak piye. Aku yakin paling diancam mungkin nakir jenengan wis aku yakin. Yang malaikat gajah ngono amen mbok omongi wong ora gentar ora. Tetep sekali sampean mati orang pertama yang gentar. Mampun ngoten Gus mun. Lho ora malaikat mungkin nakir ceritane terune ngono mbek kon jare suka ket ojo gentar. Iku makhluk. Mboten pokoke. Kula pun wasiat teng anak-anak gue nang kula mati sing ngati apa lunga. Tapi yang jelas benar Sayyidina Ali tadi, malaikat itu bisa digertak. Malaikat itu bisa apa? Digertak. Mbon anjenan anjel kula. Malaikat itu bisa digertak. Benar Sayyidina Ali. Itu masyhur. Taman percaya kena ora kena. Ning kitab-kitab wali biasa diterangkan. Suatu saat ya memang Sayyidina Umar itu pada akhirnya wafat. Sayyidina Umar pas wafat itu mungkin akan digertak. Ya wedi tenan. Jadi wong gertak wong nanti itu alam barzah gitu. Sayyidina Umar. Iku masyhur ing kitab wali. Kemarin nganti kena ora kena wong iki cerita. Kalau jujur kita sebagai akademisi hadis jujur, nah orang hadis oke, saya sebut ada hadis oke. Kali ini ya buat riwayat kan. Buat remung karena akhir kan dari ini meripati koyok kendil sing dibakar. Pokoknya wabak. Barang marani Sayyidina Umar masa itu koyok kendil sing dibakar. Kita apa itu Umar? Malaikat mukan kamu tahu saya ini siapa? Ya, malaikat dan mana kamu siapa? Malaikat kita apa? Kamu siapa? Aku iku kanca akrabe wong paling disenengi pangeran. Iku Muhammad Rasulullah. Sumriyah ngono. Mbok sing sopan sithik iki kancane ketadi pangeran. Akhire mung karena akhir iki matur pangeran Gusti. Nembe niki kula pikir tak. Nembe iki kula pikir tak dia. Akhire lalu dene pangeran jawab ngene. Lah iya, karuan nembe kancane Rasulullah, gue yo masih cara pangeran, gue yo proporsional. Masa karwan besok apa alam kok ngono, malah ditanya dong mereka. Akhirnya macam biasa, ya macam dia jagung, ya prosedurnya. Ya takoi, yang mau pulau ditugasnya dia kena kerja orang. Akhirnya cuma sewu, ya cuma sewu nih. Ya model Jogja, nyuwun sewu niki diutus saklet ya. Saya punya cerita banyak bahwa malaikat itu memang bisa digertak. Itu tadi yang riwayat. Yang hadis sahih masyhur Nabi Musa. Ya yang hadis sahih masyhur cerita siapa? Nabi Musa itu gelarnya Kalimullah, orang yang sering dijak diskusi Tuhan. Bagian mergatikan Najibullah. Najibullah itu sering diajak munajat dengan orang yang paling sering komunikasi dengan Tuhan. Ini hadis sahih. Bahkan kita sholat dari 50 menjadi 5 itu barokahnya Nabi Musa. Makanya disebut wa kallama Musa taklima karena sering diskusi dengan Tuhan. Nah itu suatu saat dia mati apa dijual oleh malaikat. Dijual. Jadi malaikat Israel tahu itu. Malaikat Israel nanti nopo. Orang diculak lebih terkenal. Ya Israel yang populer itu nanti itu. Orang pucuk matur Gusti. Jenengan ngutus tiang sing ra kepengin mati. Lah terus piye? Lah kok diculak ilang gitu. Jadi hadis saudara. Akhirnya pengiran ditambahin. Pas ditambahin nyatanya pengiran gak nyalon Nabi Musa. Lah iya, nak neng kekadu gue coba ada nol. Ya gue kalau nuwun gue bawa sing sopan. Tenan balik meneh. Balik gak bisa kan. Akhirnya menia kalimah wa kula diutus pengiran kenang Gusti kapan bersiap kabundut. Nabi Musa dikasih kesempatan. Gak saiki deh. Aku belum siap. Apa ana pengiran aku dikasih waktu piro. Wabak yang bisa Nabi Musa ya. Kapok tenan bisa Nabi Musa ya. Akhirnya masuk. Derek siap ya Gusti. Dah maksudnya ini. Kan nyukani waktu. Akhirnya dari pengiran ya wis tangane dekne kon nyekel sapi. Engko ngulu sing sekadar ketutupan tangane iku minangka tempone wektune Nabi Musa. Akhirnya matur meneh. Ngeten nek ketika pengiran akhirnya sopan santun. Lo kok kepengen ketemu Israel sopan santun.
Tapi nabi kula tersopan, kula hanya yakin aku yakin. Mohon ada. Ya saya bukannya sombong enggak lah. Saya iman total bil Qur'anil Karim. Saya itu iman ke iman. Piye wae nate Quran ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum kabeh wali itu mesti tidak ada rasa takut. Artinya nak Israel menakutkan, mungkar nakir menakutkan, berarti wali juga ngalami takut. Berarti dengan nas tadi kan siapa saja yang wali pasti tidak ngalami ketakutan. Jadi saya yakin angger dengan wali, engkau ketemu Israel yang baik-baik saja, ketemu mungkar nakir gitu. Baik. Nah cerita Nabi Musa ini penting saya utarakan, pulau terus moto nih hadis sokai ini. Kalau tadi kan riwayat tentang Sayyidina Umar, ini hadis sokai. Pengalaman diculek sini loh Nabi Musa. Ternyata ada trauma. Jadi Israel itu apa? Ketika dia disuruh mencabut rohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku namun mandek teng pintu. Padahal Nabi tentu tidak sekasar Nabi Musa soalnya. Kan Nabi kita lebih sopan. Ya karena ada Nabi Bani Israel. Niku hanya di pintu. Ini di hadis sokai di Bukhari ada di hanya di di pintu luar. Ketika Nabi kan ada tamu Jibril dan Mikael. Jibril dan Mikael. Ketika Jibril dan Mikael kan Ramadannya itu sudah ngaji Quran sampai 2 kali. Ya ngaji Quran gitu. Termasuk satu-satunya riwayat Bukhari dari Sayyidah Fatimah itu tentang wafatnya Rasulullah. Itu kan kaki Nabi ninggali Fatimah. Ya binti Jibril itu biasanya khataman sama Quran sama saya itu kalau Ramadan 1 khataman. Nomor 1. Tapi Ramadan ini kok sampai khataman 2 kali. Dan saya tidak melihat wala urahu ila aqdara ajali. Pasti ini karena ajal saya tidak dekat. Dan itu yang tahu riwayat itu Sayyidah Fatimah. Bahkan Bukhari yang enggak meriwayatkan dari sini Sayyidah Fatimah. Karena memang yang diceritain Nabi itu hadis itu saya kiting. Karena rencana mau saya baca nanti di Multazam. Saat saya nanti di Mekah. Kulo nu banyak zakat ulama. Kulo nu ngliping donga haji ku kata. Amin ra kido. Mesti tak liping dari ilmu. Bangsa jihad, bangsa Sayyidah Fatimah. Yes. Akhirnya kulo ngliping mu'aradhatun Nabi Al-Qur'an ma'a Jibril. Di kulo mun gadah klipingan tenggene Quran kulo klipingan Nabi pas nasihatan Qur'ane Al-Ardhatul Akhirah mbek malaikat sinten. Jadi akhirnya kalau rapi dongo haji, tak pikir kalau tengah Arafah semacam di surau pengiran lah. Saya itu yakin hakun, yakin. Mulang rukun seorang baru kayak, jadi orang baru kayak. Terus berarti kan Ramadan kan Nabi wafat kan cuma dilahirkan kendaraan. Kenapa? Rabu lahir. Ya Rabi Salil. Pokoknya walhasil Ramadan itu Nabi sudah tahu. Yaitu kan khilafnya kan dihitung mawon ya. Nah misalnya dihitung detail Nabi Haji Wada itu kan Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah kan dulu kok nomor besar Suro, Safar, Mulut. Batu Mulut. Kalau sing darani setelah Haji Wada itu 8 bulan, sing darani 5 bulan. Tapi nak sausé turun ayat wattaqu yauman turja'una fihi lawon itu tinggal 16 hari. Kok ono ulama sing kober ngitung. Malah wingi kula maca ulama sing kober ngitung lafaz Allah disebut pas rofa iku pira, pas nasab pira, pas dir. Ini kalau saya ngarang Fathur Rahman. Saya alami dadanya ngitung lapat Allah itu rofa itu penjiro. Nasab penjiro nakdir. Pokoknya kena itu 2.600 tempat. Pokoknya kena itu. Paling ada itu fakir. Boleh ngitung buka apa. Semua hitung. Mulanya saya ingin ada mustaf lapat Allah biasa. Ini berkawis itu orang yang ngitung. Betul orang yang apa? Lah Sayyidah Fatimah niku pirsa. Hasil terus Nabi badhe wafat niki terus. Cerita itu Sayyidah Fatimah besok ya, mun detail kan. Niku teng hadis sok. Pas Nabi badhe wafat, Sayyidah Fatimah ditimbali. Kan Nabi wafat itu di pangku Sayyidah Aisyah. Nggih. Kaji Nabi di pangku sinten? Sayyidah Aisyah. Yang di dalam itu ada Jibril dan Mikail. Nabi mau kabundut tapi ngenteni sinten Sayyidah Fatimah. Ternyata malaikat Israel itu hanya di pintu luar, ya pintu masih luar. Tidak di pintu dalam rumah. Ketika Sayyidah Fatimah rawuh, ketemu. Ya Sayyidah Fatimah karena dia orang solihah ya dan diperhatikan, tapi tahu, jelas ini tidak ada sahabat. Ya orang kita orang cek, ganteng. Pas ketemu Rasulullah tanya,
Kamu tadi ketemu siapa? Ya Rasulullah, di luar itu ada tamu tapi belum masuk karena belum jenengan persilahkan. Jadi Israel ternyata mendapat tugas jemput nyawanya Rasulullah, bukan wali-wali tenan. Saya khawatirnya dia trauma Nabi Musa itu lemah. Muka-muka ya orang murni merkosopan. Tapi nyanin tahu tenan, suatu nanti tenan. Akhirnya Rasulullah ngedikan ke Sayyidah Fatimah, terus Sayyidah Fatimah nangis. Setelah ngedikan lagi, Sayyidah Fatimah tertawa, guyu. Itu masyhur teman. Ya sudah, terus hasil terakhir Rasulullah ngendikan itu yang masyhur di hadis-hadis sahih. Kalau di riwayat yang masyhur kan ngendikan Anisa umati. Tapi kalau di hadis sahih yang masyhur Nabi ngendikan, ini yang di hadis sahih hanya ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la. Kalau masih ingat Allahumma ar-rafiqal a'la. Yen pun Gusti kula milih kanca terbaik, teman terbaik. Ar-rafiqal a'la itu teman terbaik. Maksudnya ke pangeran ini. Terus saat Nabi mulai ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la, kata Aisyah, "Idzan layak taruna." No, idzan. Kalau gitu berarti tidak milik kita, no? Itu hebat Rasulullah. Ternyata apa? Rasulullah nak gawe guyonan di masjid. Ketika belum apa tidak gawe guyonan di masjid. Abdun, tapi hanya gawe guyonan. Abdun khuyira baina ma indallah wa baina ma indannas. Iki wono kawula sing kon milih, kumpul manusa apa kumpul Allah. Abu Bakar wis guyu. Wah, ana abdune bener wong waras ge milih Allah. Apa ge milih Allah lek Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu saking pinternya, sahabat sudah dikasih guyonan supaya mereka siap ketika Nabi milih Allah. Tapi Nabi nggak bilang Nabi Abdun khuyira baina ma indallah wa baina ma indannas. Makanya ketika Nabi badhe wafat ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la, kata Aisyah, "Idzan layak laruna," berarti berangkat dia tidak ngalami ini. Setelah itu malaikat Israil masuk. Terus ya sudah, Nabi terus apa? Wafat. Ketika Nabi wafat ini, makanya Sayyidah Aisyah ngendikan tidak mungkin ada wasiat khusus karena saat itu yang di dekat Nabi hanya saya dan Fatimah. Buat itu cerita walhasil terus Rasulullah wafat. Rasulullah wafat niku Senin akhir. Ning tare-tare Nabi itu dimakamkan nunggu 3 hari. Terus ulama fikih, sing fikih alim yo arah. Sing fikih alim pokoke nyimpulno Nabi itu janazahe 3 hari tidak. Niku keliru. Kelirune niku nak 3 hari ini bener, tapi yang benar itu jamnya, napa? Jam. Nah, dihitung jam kan cepet ya. Taruh saja misalnya Nabi ngendikan Senin akhir, kan berarti tinggal Selasa, malam Rebo wong Arab wis ngitung Rebo. Mulane ning tara-tara Nabi kabudut Senin disarekno Rebo. Tapi sebetulnya ndak 3 hari nambah hitung jam. Nggih, kan nambah hitung jam misalnya Senin akhir, Selasa malam Rebo. Berarti ya udah sampai 2, ya sekitar 36 jam. Nanti kalau hitung sekitar 36 jam atau 34. Ya. Lah Nabi begini karena kepengen pas beat khalifah disiseni jenazah sinten Rasul. Mau niki kula cerita tadi. Bahasa Nabi wafat. Bahasa Arusin buatan wafat istilah intaqala ila maula, pindah ke Tuhan. Nggih. Setelah itu Sayyidah Aisyah ya cara mriki sekitar 1 bulan atau setengah bulan pokoknya agak jeda. Nanya sama Sayyidah Fatimah. Dulu saya tanya kamu, tidak pernah kamu jawab. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Coba jawab. Kenapa pas Nabi membisikkan pertama kamu nangis? Dibolak-balik, anak itu lebih spesial. Nabi itu badai kabur, diceritani Fatimah. Aisyah saja yang mampu gak diceritani. Ya karena pas itu Nabi cerita, saya ini mau meninggal. Makanya saya nangis karena Rasulullah bilang bahwa akan meninggal. Dan beliau bilang tamu yang di luar itu mana termasuk manakibnya Sayyidah Fatimah karena ketemu Israel tidak pingsan, ya biasa saja. Padahal joro-joro tak ketemu kue yo. Ya pingsan terus berangkat pingsan maksudnya. Lah kenapa yang kedua ini kamu senyum? Ini termasuk manakibnya Fatimah. Ya karena Nabi bilang bahwa saya ini pertama kali keluarga yang nyusul beliau, makanya saya senang. Ya lebih baik. Diarani cepat kabudut kok. Guyu. Kalau umum kita kan dungo panjang nopo.
Yang kedua karena Nabi bilang, anak awalu ahlihi luhu qadhi. Saya ini pertama keluarga yang menyusul. Makanya maka bersamtu, maka saya senyum, maka saya tertawa. Tenang. Rasulullah wafat, kabeh ahli tarikh sepakat Sayyidah Fatimah itu hanya 6 bulan dari wafatnya Nabi Rasul. Cepat sekali, enggak sampai Nabi setahun. Walhasilnya cerita ini balik wau ternyata malaikat Jibril ya punya etika. Ya moga-moga etika ini diteruskan sampai kita. Ya, ada muni amin. Tapi sini malaikat itu ternyata yo mikir ngadepi orang-orang dekat Allah juga nopo